itu bilang simpelnya, saya nggak mau tahu John, kalau emang dapatnya 4, saya 2, kamu 2. Di tempat altar itu Mang. Jadi di puncak itu ada kayak tempat sembahan Mang. Berserakan di altar. Turun dari si corong itu. Dia nunjukin Mang. Nah ini barang-barang saya selama saya bermesraan atau berhubungan intim dengan beliau. Dia mah istilahnya Mang ngampura ngomong ya maaf lah. Sudah tidak beragama. Barang-barang saya udah habis Mang. Kayak istilahnya mobil, emas istri udah ditaruh di pegadaian, ada yang BPKB mobil ditaruh. Jadi sempat ya wis kalau hampir-hampiran Mang, hampir-hampiran pisah kami Mang. Rina mau nanya dikit nih, waktu kejadian Kang Yoga itu kan, katanya rumah tangga sempat mau retak lah gitu ya. Iya. Itu Teteh nggak setuju ya? Iya benar. Jadi ngapain aja Kang Yoga tuh? Ya. Pesugihan Dewi Lanjar adalah sebuah praktik mistis yang dipercaya dapat memberikan kekayaan dengan syarat yang berat. Pesugihan yang berada di pantai utara Jawa ini meninggalkan sebuah kisah mendalam yang disaksikan oleh Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mang. Sobat MM, mudah-mudahan sehat semua ya. Malam hari ini kita jumpa lagi dan berkesempatan nonton bareng. Hari ini narasumber kita namanya Kang Yoga. Kang Yoga, apa kabar? Sehat Mang. Ini Kang Yoga ceritanya tentang biasa nih, pesugihan lagi nih ya. Iya. Jadi Kang Yoga waktu itu kenapa mau melakukan pesugihan? Ya saya emang nggak tahu Mang awalnya. Nggak tahu. Bener-bener nggak tahu. Tapi yang namanya pesugihan kan sesat ya. Betul Mang. Jadi nggak tahu nih tersesat ke sana tuh nggak tahu. Tersesat sekali Mang, nggak tahu bener saya. Oke. Kejadiannya tahun 2012 ya. Bulan 10 Mang. Kang Yoga apa aktivitasnya sekarang? Saya tuh subkon Mang. Subkontraktor gitu. Subkontraktor Mang. Di bidang Di bidang interior Mang. interior ya. Oke. Nah, sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan skip videonya, kita nonton bersama. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kang Yoga. Jadi awal 2012 bulan 10 tuh Mae, minggu pertama saya ketemu namanya John Mae. Nah di daerah. Nah saya bertanya sama John perihal ada nggak peruntungan untuk proyek saya di Pemda Cirebon itu. Pada saat itu memang Kang Yoga udah bangkrut atau gimana? Ya karena saya ditipu rekan kerja Mae, karena saya harus membiayain 4 orang karyawan. Nah saya harus nyari uang kemana, sedangkan ya barang-barang saya udah habis Mae. Kayak istilahnya mobil, emas istri udah ditaruh di pegadaian, ada yang BPKB mobil ditaruh. Jadi saya separuh nyari orang yang bisa buat kemana nih, saya nanya Mae. Ditipunya kenapa itu? Ya dunia proyek Mae, artinya kan sok dikerjakan dulu. Saya bilang oke lah, setelah selesai karena saya bukan menkon, saya subkon. Ternyata uang dari menkon udah ke teman saya lari Mangai. Jadi kan Dibawa kabur. bawa kabur. Jadi saya bilang ya udahlah. Nah, cuma bisa Berapa itu? ya kurang lebih 186 juta Mangai. Tahun 2012 ya. 2012 untuk pengerjaan aspal Mangai waktu itu. Kita dapat kerjaan. Akhirnya singkat cerita Mai, saya ketemulah istilah sosok John. Nah, saya mainlah ke daerah Mangai. Setibanya di rumahnya Bang John, ternyata bukan saya sendiri Mangai yang dalam keadaan terpuruk nih. Ada namanya Agus dan ada namanya Budi. Sama-sama terpuruk, cuma beda subkon. Dia untuk batu kali, si Agus dan si Budi itu untuk pasir Mangai. Nah, untuk nama udah saya samarin Mangai. Nah, setelah saya bertemu dengan istilahnya Kang John, nah, akhirnya Kang John bilang ya udah kalian sabar. Gimana kalau untuk 2 hari lagi kita coba wirid ke
biar angkat derajatnya. Saya berpikir makanya kenapa tidak untuk menenangin diri daripada kita berbuat yang enggak. Akhirnya saya, Budi, dan Agus bersepakat untuk malam Jumat itu kita janjian. Nah saya bertanya ke Kang Jon, apa aja Kang Jon yang dibawa? Ya secukupnya aja lah, yang penting kalian gak ngerepotin. Bawa rokok, bawa bekal. Di sana mungkin kita sampai pagi karena wirid. Yang penting khusyuk. Nah karena kita bercerita sama Kang Jon, makanya dari masing-masing kalau saya kan cuma ditipu 168 juta makanya. Nah sedangkan Agus makanya dan Budi itu masing-masing hampir 1 miliar. Kayak si Budi makanya dia udah ngirim untuk pabrik batu kali itu kurang lebih 2000 kubik. Itu baru dibayar 500 kubik makanya. Akhirnya kan dia sempat mau bercerai cuma dia adem-ademin sama orang tuanya selesai. Nah untuk si Agus sendiri makanya hasilnya itu begitu dia kirim banyak ternyata ditolak karena nggak sesuai spek. Jadi polemik itu benar-benar ya sangat mengganggu mereka dan hampir-hampir stres mengganggu kerja mereka dan pingin istilahnya. Nah ketemulah Kang Jon, akhirnya kita ditenangin, kita sepakat makanya malam Jumat itu kita berangkat janjian pada maghrib berangkat dari rumahnya Kang Jon. Nah setelah malam Jumat yang ditentukan, akhirnya saya pun izin ke istri. Nah istri pun mau kemana ya? Saya bilang mau ketemu, ya sedikit berbohong lah Nggak mungkin saya jujur mau melakukan hal, mungkin istri nggak mengizinkan. Saya bilang mau ketemu partner kerja yang baru. Akhirnya saya bilang ke istri, ada uang nggak Bun? Oh ada. Akhirnya saya dibekelin lah 500.000 Nah setelah saya ketemu dengan Kang Budi, Kang Agus, Kang Jon, saya berangkat lah dengan ngerental mobil. Istilah patungan nih, ngerental mobil lewat desa. Nah di sana mobil diparkir, untuk naik ke atas kita nggak mungkin mobil nih Kang Ai. Kita langsung sewa motor, ojek sewa sampai ke Patilasan. Dari sana kita sholat maghrib dulu. Disitulah kita melakukan wirid, wirid khusus sampai ketemu Isya, sampai ketemu jam 11 malam. Segitu setengah 12, nah, Kang Jon bilang, udah cukup, santai dulu, melepas lelah. Nah disitulah baru Kang Jon nawarin, mau oleh-oleh enggak? Kalian berani enggak kita ke atas? Kami bertiga nih, ya saya sendiri, Agus, sama Budi tuh saling menatap. Oleh-oleh apa nih Kang Jon maksudnya? Yuk kita ke atas, ke puncak gunung. Kalau kalian berani, syaratnya jangan ada yang menoleh ke belakang. Karena banyak godaan. Karena kami penasaran akhirnya kami pun berangkat. Kang Jon memasang lampu di atas tuh kayak orang ngobor kodok tuh, taruh dipasang. Jadi Kang Jon ya sebagai leadernya, kita di bawah ngikutin. Jangan ada yang menoleh ke belakang, apapun yang dengar suara jangan menoleh. Mau itu suara orang ketawa ataupun bertatapan mata atau jangan sampai kita ketemu puncak. Begitu kita jalan nih kurang lebih 10 menit sampai 15 menit kita ketemu pohon. Kalau nggak salah beringin atau apa, itu nampak sosok kera putih itu turun. Nah kayak saya, Agus, dan si Budi berpegangan. Karena Kang Jon depan, saya bilang apa itu? Saya melihat si kera putih turun, cuma dia melihat hahaha gitu doang. Cuma kita pepatah kata Kang Jon, jangan pernah takut ya, kita tetap. Nah setelah itu bayangan hilang. Nah 10 menit lagi mau mendekati puncak tampaklah sosok Kunti bergelantungan Itu kami sempat ya mengucap sebisanya lafaz astagfirullah, Allahu akbar. Barulah Bang Jon itu menoleh, ada apa gitu kan. Itu lihat kata si Budi. Kang itu lihat ada orang ketawa. Nah, terus
Barulah Kang Jon tuh sebentar bersemedi, terus dia ngarahin tangan, tes sekejap mata hilang tuh Kunti tuh. Terus kita nyampe, nah begitu nyampe puncak, barulah itu ada semacam kayak altar Mangai. Altar itu semacam apa ya, kayak tempat makam keramat, tapi sudah rapi Mangai, di keramik tuh di puncak gunung tuh. Nah disitulah baru Bang Jon bilang, kalian coba uluk salam, ya kan? Uluk salam, berbaris, terus masing-masing dari kalian baca selawat dan syahadat. Kami ngikutin Mangai omongan si Bang Jon, selawat sama salam. Nah udah selesai, terus si Bang Jon azan Mangai, azan Allahu Akbar, azan, udah selesai azan. Dia minta, ada yang bawa air, ada Bang Jon, minta airnya. Nah, dari atas itu kayak Mangai kayak altar itu keramik turun ke bawah, si Bang Jon di bawah. Nah saya bertiga turun nungguin, terus dia Bang Jon bilang minta air. Nah begitu minta air baru dia berinteraksi Mangai. Artinya interaksi, minta mendohirkan barang. Mendohirkan barang, minta air. Air itu kurang lebih habis 2 galon Mangai. 2 galon ukuran kecil tuh yang 600 mili. Ukuran ya lemineral botol. Setelah itu dia ngambil, dilemparlah ke belakang kami. Terima, itu kan. Terima. Dia turun, ditutuplah kata dia. Coba ada yang komat. Nah, yang komat si Agus. Setelah komat, terus minta aqua lagi kan, dicuci. Adalah istilahnya 6 batu cincin Mangai. Proses munculnya seperti apa? Proses munculnya itu yang interaksi itu Bang Jon di bawah itu saling tarik menarik. Istilahnya dia minta kayak menarik, terus dia minta dibantu dengan lafaz-lafaz Allah, minta air untuk diwujudkan, bahwa disiram barang itu biar wujud nyata. Setelah nyata barang itu kata dia panas, dilemparlah ke kita Mangai, kita nunggu di belakang. Itu barang berbenturan dengan keramik, terus ditutup dengan komat, terus sama dia dicuci Mangai, batu itu dicuci. Panas ya itu? Panas kan, sempat berasap, terus tunggu beberapa saat, ditutuplah pakai kain yang dari topi dia nih Mangai, ditutup, terus tunggu sebentar, terus dibuka, ada 6 batu Mangai. Si Jon bilang, udahlah kita udah cukup nih, udah. Nah akhirnya kita turun Mangai ke bawah ke tempat penjelasan tadi. Kurang lebih hampir 3:30 kita istirahat, ngopi, sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah kita pulang ke rumahnya Kang Jon Mangai. Nah dari situ saya kedapatan batu, dapat kecubung Mangai, dapat kecubung. Nah Yaman itu satu lagi, si Agus dapat satu lagi. Nah di situ kata Kang Jon, gak, kamu syaratnya tiap malam Jumat ngasih daugan kelapa hijau sama kopi pahit, kopi manis. Nah, saya bilang buat apa nih Kang Jon? Ya karena ini katanya pengikutnya maunya begitu gak, biar kamu proyek lancar. Oh ya udah, tapi saya izin dulu ya sama istri. Saya bilang kejadiannya udah nggak masalah. Nah setelah jam 7 pagi saya pulang lah ke rumah. Saya ceritakan nih Mangai ke istri, kata saya enggak, ini saya semalam gini. Yang didapat bukannya malah harmonis, diberantemin Mangai sama istri. Katanya kamu apa-apaan, bukannya sholat dibanyakin malah batu. Saya nggak mau tahu lah, pulangin batunya. Kalaupun mau begini begitu nggak usah di rumah ini. Kamu udah punya anak, bukannya mikir malah percaya. Jadi saya tuh, oh ya udah enggak, minta maaf. Jadi sore itu saya pulangin lagi Mangai ke Kang Jon. Kang Jon, istri saya nggak terima. Ya saya minta maaf. Ini batu saya balikin. Waduh, kata Kang Jon, ini udah jodohnya kamu gak? Jadi gimana? Ya gimana ya? Kalaupun emang dipegang saya, nggak mungkin saya ban-banin. Pasti sih tahu. Jadi enaknya gimana Kang Jon? Ya udah, ya saya sih nolong gak? Kata Kang Jon. Gimana kalau kamu beli syaratnya? Tapi kelapa dan kopi manis di rumah saya, ya udah nggak masalah Kang Jon. Ya udah ini batu kamu kain kafanin aja gak, taruh di dompet.
Ada efeknya enggak Kang Jon? Enggak ada. Kamu pakai aja, yang penting nggak usah tahu istri. Karena saya sifatnya menghargai Kang Jon, mengai, ya saya pakai. Nah, sama juga dengan Agus dan Budi. Saya tanya, istri kamu gimana? Oh, kasih saya sih dukung, nggak masalah. Yang penting usaha lancar. Si Budi sama gak? Saya juga nggak masalah. Saya pikir, oh kok istri saya enggak? Ya udahlah, saya kan pikirnya namanya rumah tangga, mengai, ya saya harus terus terang, jujur apa adanya ke istri. Nah setelah itu tiba-tiba HP Jon bunyi, mengai, ditelepon lah sama si Mehmet lah. Si Mehmet itu katanya dia ada penting mau ketemu sama si Jon, jangan kemana-mana. Malam ini juga dia datang, nggak tahu jam 12 malam ataupun jam 2 pagi. Penting perihal masalahnya untuk pewujudan. Karena yang bisa ngewujudin dari dohir ke asli itu Jon ahlinya. Mangai. Penarikan barang. Iya, jadi dohir jadi barang nyata tuh Jon ahlinya. Nah kata Jon, oke lah saya tunggu Met katanya kan. Jadi Jon bercerita, ini mau datang si Mehmet. Kalau kalian pulang ya terserah, tapi kalau kalian mau nunggu ya nggak masalah. Nah akhirnya karena saya ya antara dengan deket ya, makanya saya bilang ya udah nggak apa-apa, Kang Jon saya tunggulah Mehmet mau jam berapa juga. Nah Budi sama si Agus izin pulang karena dia pulangnya ke Majalengka, Majalengkanya arah Susukan lah, jauh lah dari kota kan, masuk ke pelosok lah. Kalau Mehmet ini siapa ya? Mehmet itu istilahnya seperguruan sama dengan Jon, cuma Belum beda. kenal? Saya belum kenal, kenalnya itu ya setelah si Mehmet ngebel si Jon, Kak ntar ada seperguruan saya nih yang biasa ritual, tapi dia tidak bisa mewujudkan. Cuma kalau dikasih hadiah sama bangsa gaib dia nerima, tapi untuk mewujudkan oh ya udah. Jadi kan jiwa saya penasaran, oke lah pengen kayak apa sih orangnya ini kan. Nah, begitu kita ngobrol mengenai waktu terus datanglah kurang lebih jam 2:30 pagi dia datang. Mehmet datang, kita ngopi, kenalan lah saya sama Mehmet. Nah akhirnya si Mehmet bilang, ini siapa Jon? Oh ini katanya orang lagi kesusahan, bertiga, si Agus sama si Budinya pulang karena orang banyak, kebetulan kalau yoga orang Cirebon, jadi dia mau pulang pagi pun nggak masalah. Si Mehmet itu bilang simpelnya, saya nggak mau tahu Jon, kalau emang dapatnya 4 saya 2 kamu 2. Nah masalah kamu yoga Agus sama si Budi urusan kamu ya kan. Ya dapat bagi 2, saya sih 2M buat perguruan saya kata si Mehmet, yang penting nggak ada masalah nih. Nah kita kata si Mehmet. Nah akhirnya kita bertiga nih ngobrol Mang. Nah, dari obrolan itu ceritanya si Mehmet itu sudah berjanji Mang, bahwasanya untuk Selasa Kliwon kebenaran, artinya selang 2 hari kita ketemu malam minggu, berarti kan 2 hari Selasa Kliwon itu dia sudah berjanji dan tempatnya sudah dijanjikan pas kebenaran di gunung atau gunung terkenalnya itu di dia akan bertemu kangen lah dengan Dewi Lanjar katanya. Bukannya biasanya tanda kutip ya kata saya, itu tuh di daerah Jawa. Nah dia bilang, oh iya gak, karena saya sering. Dia nunjukin Mangai, nah ini barang-barang saya selama saya bermesraan atau berhubungan dengan beliau. Mulai dari dikasih Gucci Mangai, terusnya koin-koin unik lah dikasih tahu Mangai. Nah iya saya bilang hebat banget. Saya bilang Met, wah iya gak, karena saya itu nggak sembarangan. Oh ya udahlah. Singkat cerita Mangai sampailah azan subuh kan. Nah, otomatis saya bilang, Bang Jon saya pamit ya. Ini udah subuh, ini hari Minggu. Saya juga akhirnya harus pulang. Oh ya udah gak, sampai ketemu Senin malam Selasa. Oke, karena saya kan tipikal orang yang selalu terbuka Mangai sama pasangan. Saya pulang,
Istri masih tidur, saya pun tidur. Kurang lebih jam 10 saya bangun. Ceritalah sama istri saya. Dak, semalam gini. Pikir saya tanggapan istri saya itu akan mendukung Mai. Malah saya disemprot. Kamu bukannya malah deket ke orang-orang yang cari kerjaan, malah ke situ lagi. Saya nggak mau tahu lah, terserah kamu. Kalau begini, saya bilang, ya ini ndak. Artinya namanya dunia kerja. Saya bilang kan kadang-kala ada yang teknis dan non teknis. Ini katanya dekat dengan, nggak mau tahu saya, nggak mau tahu. Apalagi anak-anak kamu masih kecil, itu Maya 2012 masih pada sekolah. Terus kalau ada apa-apa kamu tanggung jawab. Saya cuma nggak bisa jawab, Maya diem. Saya bingung, Maya. Wah, ini apa yang harus saya pegang ya? Apakah saya ngikut isi saya tapi di sisi lain teman-teman saya juga baik. Saya akhirnya yang nggak bisa jawab, Maya cuma diam. Terus istri saya bilang akhirnya udahlah, kalau begini aja udahlah, saya mau nenangin diri. Nah, dia pulang lah ke orang tuanya, Mangai. Sedih lah Mangai, saya sebagai seorang suami bangun biasa ada istri kan nggak ada. Cuma saya bilang ya udahlah, mungkin coba saya hadapin dulu beginilah, mungkin ini ujian gitu kan. Istri saya nggak ada, akhirnya terpaksa kan saya masak sendiri, Mangai, nyuci piring sendiri. Semoga mudah-mudahan bener apa yang ngomongin Mehmet. Walaupun dalam tanda kutip rumah tangga saya udah mulai diambang kehancuran ya, Mangai. Ya kan? Karena nunggu bulan 11 Juksung itu turun, ini kan pertengahan bulan 10. Cuma saya bisa ya udahlah, pasrah kan. Pada asar saya datang lagi, Mai, ke rumahnya Bang John. Bentar, Juksun itu apa? Juksun itu penunjukan langsung, Mai, kerjaan yang di bawah 200 juta. Bukan, emang adanya di bulan 11. Di bulan 11 ada Juksung, kita ngerjain. Di bulan 12 tanggal 15 selesai, tanggal 20 kita pencairan, Mai. Habis asar saya berangkatlah ke rumahnya Kang John, ya kan. Kang John sampai sana udah ada lah Mehmet. Wah, tepat waktu gak? Bila kita ngobrol kan, wah tepat waktu gak? Sambil nunggu dua orang ini nih, Agus dan Budi, ya kan. Karena dia emang di Majalengka, Mangai. Datanglah sebelum maghrib. Udah, habis maghrib kita ngopi. Karena kebenaran Mehmet tuh emang satu dia punya padepokan, Mangai. Punya dana ya kan. Dia sudah menyiapkan segala apanya lah itu kan. Jadi kami ditanggung kan, mulai dari rokok apa, akhirnya selepas pada Isya kami nyewa mobil, Mangai, ke Kang John. Kang John, coba cari mobil, biar motor taruh di sini. Nah, mobil lah kita BP. Berangkatlah dari sana, baru kita naik ojek kan cuma 10.000, Mangai. John, saya keliling dulu ya, katanya. Artinya ngarwah lah ya kan. Oke, kami berempat nunggu nih. Nah, saya, John, Agus sama Budi nunggu di warung. Si Mehmet ngarwah dulu tuh, Mai. Ngarwah ke karun lah. Setengah 11 barulah ketemu kita. Kang John, kita suruh berangkat jam 23.45. Nyampe puncak jangan lebih dari 12:30 ya. Oke. Karena udah ada wangsit ataupun omongan begitu, terpaksa berangkat 23.45, Mangai. Cuma yang saya tadi bilang, Mangai, jadi si Mehmet itu berpesan dari mulai kita mendaki, dari mulai ke atas tidak diperkenankan untuk mengucapkan asma-asma Allah. Diam, membisu, ngikuti arahan. Sampai kita di pos yang mau ke puncak itu pos 2 tempat biasa pendaki. Kita berhenti sejenak, artinya rehat lah, Mai. Kita bakar rokok sebatang, minum air karena napas kita kan udah gak kuat, Mai. Nah, di situ perlulah ada benturan, istilahnya kelihatan suara-suara kayak ya kalau di kan yang terkenal, Mangai, itu kan. Jadi saya sendiri istilahnya melihat tuh ya cuma melaporin
ke Mehmet, udah diemin aja. Itu tampak mangai wujudnya kayak apa bulu banget, antara bulu sama pohon tuh. Saya bilang ke si siapa namanya, si Mehmet, Met itu apa? Udah biarin, jangan diliatin, kita mau berhasil, jangan lari kamu. Tapi serba pusing, nggak boleh ngucapin lapan Allah, cuma diem. Akhirnya saya cuma ya diem gitu, cuma kaki diem gitu kan. Nah akhirnya sudah ngerokok, diperbolehkan ngerokok sebatang dan minum. Akhirnya si Mehmet bilang, yo udah nih, udah 2-3 menit, ayo kita bentar lagi. Nah begitu nyampe puncak Mangai, selepas kita istilah benar apa enggak juga saya separuh heran, disambut dengan angin Mangai. Kita datang nih, angin seperti uluk salam langit. Saya bilang waduh angin. Selepas angin baru lolongan anjing Mangai. Nah terus kata si Mehmet, jangan banyak ngomong. Kalian bertiga duduk di tempat masing-masing. Kamu di sana, kamu di sini, biar saya sama si John. Nah jadi tempatnya itu gunung, kayak ada tempat khusus. Jadi kita nih kayak keramik, kotak Mangai. Nah mereka turun di bawah. Nah disitulah Mangai, barulah si Mehmet itu mantra Mangai. Kalau boleh bilang mantra. Nah jadi mantranya itu dia separuh kayak sudah dalam tanda kutip Mangai bersekutu sama Dewi Lanjar. Jadi dia sebelumnya itu silet, si ini dikeluarin dulu Mangai. Terus dia begini Mangai. Aku menghadap padamu Dewi, darahku adalah darahmu. Saya merinding Mangai. Nyawaku adalah nyawamu, aku mengabdi padamu karena engkaulah belahan hatiku. Nah di situ Mangai saya baru tahu, percaya nggak percaya, angin begitu keluar disambut ledek Mangai. Hujan enggak, karena nggak boleh ngucapin lafaz Allah, saya cuma diem Mangai. Aduh kata saya, kok kenapa sampai sejauh ini? Saya bilang kan, kalau tahu begini mendingan saya nggak ikut. Ya nggak tahu tanda kutip istilahnya Agus sama Budi ya. Kalau saya nggak ada pikiran sampai terperosok ke sini lah, ya kan? Karena omongan si Mehmet itu di rumahnya John itu istilahnya dia udah istilahnya berpacar lah sama si Dewi dan istilahnya tidak akan mengorbankan kita. Bahkan sifatnya si Mehmet itu mau ngebantu Mangai, ngebantu kita. Bahkan si Mehmet itu bertanya kepada si Agus, kamu butuh dana berapa Gus? Kamu butuh dana berapa Bud? Kamu butuh dana berapa gak? Nah, dua orang ini butuh, yang satu 1,2, yang satu nada. Kalau ke saya bilang, kalau saya nggak butuh dana, saya sih cuma butuh kapan kerjaan saya mulai, karena saya subkon, bukan menkon. Karena subkon kan dibiayain, yang penting komit kerja. Nah akhirnya saya bilang ke Mehmet dan kecuali kalau saya dikasih uang 2,5 ya saya terima, asal nggak ada embel-embel. Oh ya udah, kalau kamu mah berarti nggak ada niat ya, nggak ada. 2,5 itu 2 juta maksudnya? Iya 2 juta atau 5 juta saya dikasih, saya nerima. Tapi kalau dikasih nggak apa-apa. Tapi kalau Agus sama Budi tuh emang udah ada niat Mang. Kalau emang dikasih pinjaman, si Agus tuh butuh 1,2 M. Kalau si Budi butuhnya 900. Karena untuk buka pangkalan pasir dan split. Agus untuk belanja dump truck. 1,2 itu untuk belanja dump truck yang second bisa butuh 3. Mehmetnya menyanggupi oke. Tapi asal yang penting ikut ke atas dan jangan banyak bicara. Nah, singkat cerita lanjut nih Mang. Begitu udah mulai, akhirnya antara si Mehmet dan si John itu di depan nih Mang, di altar lah. Kita di belakang. Si Mehmet bilang, John, gelar tuh dibukalah, yang istilahnya syarat yang dibeli gitu kan. Dimulailah dari mulai ayam sepemanggang Mang, digelar. Udah matang nih Mang, mau digelar. Terus bunga sedap malam 7 rupa diamprakin. Terus melati yang buat orang nikah itu Mang, digelar sama bunga umbai rampe. Nah dari situ barulah si Mehmet tuh ngadep gitu kan, memohon apa gitu tot. Yang tadi saya ngomong Mang, rapalannya baca betul.
ada istilahnya angin, ledek, mungkin barangkali saya nggak tahu ya Mang ya, di antara tiga itu kebenaran. Karena saya orangnya kan penasaran Mang, apa sih sebenarnya ini. Dilihat tuh Mang, dari sosok batu tuh Mang, bener Mang, orang bermahkota Mang. Putri, cantik Mang. Ya kalau artis Indonesia mah nggak ada apa-apanya, bener cantik. Nah itu tuh ngasih selendang yang ada di sini, ngasih ke Mehmet sama uang 2 lembar. Set, yang saya lihat Mang wujud uangnya 2 lembar Mang, 100 ribuan. Sosok Putri itu Mang ya, cantik tuh pakai mahkota, matanya merah, anggun lah Mang ya, senyum, dus kayak asap Mang, hilang. Diiringi angin lagi, itu kan ada pohon, kalau bahasa Jawanya pring lah, bambu ya bahasa Indonesia. Saya bersautan, tet, anjing melolong lagi. Kurang lebih jam 1:30 lah, udah selesai. Terus akhirnya si Mehmet bilang gitu kan, selesai Jon, selesai hasil kita. Turunlah ke tempat penilasan Mang, ke tempat penilasan. Kata si Mehmet bilang ke si Jon, kita ceritanya di rumah aja, ini ada bisikan dari Nyai gitu kan. Oke, kita naik ojek lagi, terus naik mobil pulang ke rumahnya Jon yang di. Nah disitulah baru terjadi tawar menawar nih Nyai. Duit itu secara dohir dibelanjain ke Alfamart Nyai. Laku ya? Laku Mangai, laku. Nah dalam Allah bisalam, setelah uang itu ditaruh di kasir apakah hilang kita nggak tahu Mangai, ya kan. Jadi itu tuh uang apa ya, kayak semacam ngasih lah cenderamata itu kan, antara si Mehmet tuh dengan Nyai itu kan. Oh gini, oke nih barangkali mau jajan lah istilah kan, pembuktian. Nah kalau selendang bener saya Mangai, selendang itu baunya tuh kayak caparon, minyaknya Mangai, wangi, warnanya hijau Mangai, beneran saya, bukannya saya artinya bohongnya udah menjalik, bener. Bahkan saya sendiri ngomong ke Mehmet, berapa tahun belajarnya Met, saya bilang wah 1, kalau kamu mau kayak saya gak tinggalin sholat. Saya baru disitulah obrolannya nggak nyambung ya Mangai, hambur, tinggalin sholat saya Met. Lah iya, kalau kita mau bener-bener bisa ataupun berteman dengan, ya kita jangan sholat lah gak. Oh wah nggak bisa saya Met. Ya udah, makanya kalau kamu mau ikut aja, nggak usah banyak apa-apalah. Oh ya udah, maaf ya saya Met, kalau iya nggak masalah, kata Mehmetnya nih Mangai. Karena dia mah istilahnya Mangai ngampura ngomong, ya maaf lah sudah tidak beragama. Jadi intinya saya juga separuh bertanya-tanya tujuannya Mehmet itu apa, ngebantu itu kan. Kalau tugas Jon di situ sebagai apa? Mendohirkan Mangai, mendohirkan barang. Kalau nggak ada Jon nggak bisa itu? Nggak bisa. Memang ngasihkan itu tuh nggak ada bentuknya tadinya? Nggak ada, makanya yang ditarik tuh sama Jon tuh samping Mangai, selendang sama uang. Singkat cerita Mangai, begitu malam itu ya udah ngerokok udah apa, saya pulang saya cerita ke istri, makin berantem Mangai sama rumah tangga tuh, makin gak bener. Karena saya cerita begini-begini, istri makin gak mau pulang Mangai. Wah kamu sesat, udah bener-bener sholat malah kamu begini. Ya udah kalau begitu mah nggak usah jemput saya ke rumah orang tua saya. Kalau kamu masih mainan dunia mistik, sampai kapanpun nggak akan berhasil. Cepat ya wis, kalau hampir-hampiran Mangai, hampir-hampiran pisah kami Mangai. Nah akhirnya saya karena penasaran Mangai, saya milihnya ke Mangai. Saya pikir ya karena yang tadi kan ngilangin penasaran kan, jadi saya istilahnya ngendong tuh nginep di Mangai sambil nunggu si Mehmet. Akhirnya saya ceritakan ke si Jon, gini kata saya, Jon ini kira-kira si Mehmet tuh
bakal kontrak nggak ke kita, ya kan? Enggak, katanya enggak. Resiko wadah apa udah tanggung jawab John. Kalau emang iya, ya nggak masalah. Tapi kalau enggak, namanya saya balik lagi mengenai akal pikiran saya berpikir namanya iblis nggak mungkin jujur ya kan, pasti bohong. Nggak, saya bilang tuh ya udahlah gak jadi pikirin, yang mending sekarang kita ngobatin pasien. Karena si John itu emang orang pinter mangai, nggak yang ngobatin orang kesurupan, penglaris itu. Jadi kita dapat rokok tuh dari situ, makanya dipanggil, Kang ini warung saya kurang laris itu kan. Nah dia baru ngobatin, oh iya. Nah setelah kita ngobatin 2-3 orang makanya ya, tibalah waktunya itu Sasak Dewan makanya, ya kan. Si Mehmet tuh ngebel makanya ke John, itu yang dibutuhin disiapin belum? Ayam sup pemanggang. Maksudnya sup pemanggang gimana, Met? Ya ayam sama anak-anaknya ayam. Oh ya udah. Singkat kata mangai John ya aja dulu. Udah saya transfer ya, kata si Mehmet. Transfer lah uang 1,5 juta nih mangai. Ya kita beli aja udah di pasar Pleret. Oh ya udahlah, kata si John. Ya udah, belilah bumbu mayit tuh mangai, mayit, air kapan mangai kan. Terus ayam sepetarangan dari ayam indukan yang anaknya tuh mangai. Datang Mehmet cerita mangai ke si John. Oh si Nyai mintanya malah minyaknya agak mahal nih. Tadinya mintanya apel jin sama hajar aswad. Nah, akhirnya apel jinnya nggak dapet, udah aja lah hajar aswad. Nah ini dapat 10 gram itu 5 juta John. Kecil mangai, dibuat emang uangnya luar biasa. Sama kalau buhur mah nyari aja lah katanya di Panjunan, di Cirebon banyak yang segitiga katanya. Nah setelah beli plastik yang gede tuh Mai buat tempat uang, kata si Mehmet kita berangkat lah Mai pakai mobil. Berangkat sampai di kaki gunung, kita biasa Mai naik ojek nih. Nah naik ojek berangkat lah. Naik ojek berangkat 5 motor Mai, berangkat 5 set nyampe ke atas. Saat udah siap semua. Nah setelah saya syarat siap nyampe sana, disambutlah dengan angin puting beliung Mai, angin terus entah kenapa tiba-tiba Mai kita tuh ke bawah angin Mai sampai kejedot ke belakang. Misalkan kita itu ke tempat yang tadi lagi itu. Tempat lagi yang mau yang pertama tadi. Iya, karena mau mujudin uang yang 2 atau 4 M Mai. Begitu itu akhirnya si Mehmet ngeluarinlah kata-kata, aku datang padamu Nyai, menurut undanganmu aku telah datang di sini sesuai janji yang kau pilih, aku ada di sini Nyai. Disambut dengan ledek yang mangai, wah ledek terus barulah si Mehmet bilang, Kang mulai silakan ritualnya. Langsunglah si Kang John tuh bakar si hajar aswad sama dupa tadi, minta didohirin mangai. Nah, si plastik yang ukuran gede itu udah dari bawah. Nah dari situ tuh kita bertiga nih mangai tugasnya tidak bisa apa-apa sampai ada keputusan dari John dan si Mehmet. Udah begitu dia ngomong ke si John, nah John gitu ngomong dengan keringat apa kan, beb gitu bang, beb dia turun pasti dibuka, wak dengan secepat kilat, bundel lempar, terima kan. Nah di belakang baru kita main, buang tuh dengan uangnya segede plastik bang, taruh lagi, kita tuh diem ke tangan, langsung ngasih kode, terus Met selesai di tempat altar itu Mai. Jadi di puncak itu ada kayak tempat sesembahan Mai. Berserakan di altar. Turun dari si corong itu, uang itu. Jadi pada keluar deh Mai. Jadi sama si
Satu-satu atau udah dibendel gitu? Satu-satu ramburan. Beramburan. Waduh, tadi dipadetin itu ditaliin. Begitu udah turun, disuruh papa dimatiin, kita turun mengenai bawa Setelah uang. baca mantra selesai ya? Baca uang turun ke tempat penilasan, kita nyari ojek kan, ojek nunggu, turun ojek sampai nunggu mobil, ojek nanya bawa apa Kang? Plastik itu apa isinya? Biasa, baju kotor itu kan. Nah uang itu taruh di mobil, tempatlah ke tempat si John Kang. Nah tempat John, jadi kata si Mehmet tuh, Kang uang taruh di kamar. Nah begitu taruh di kamar, kita kan udah berbangga hati tuh, kayak si istilahnya Mehmet, John tuh hasil gitu kan. Nggak beneran sih, John tuh naro 5 lembar Mai di sini nih. Naro 5 lembar, dibukalah kan. Met, ini ada sisa 5 lembar. Coba dilihat. Belanjaan aja dulu, belanjaan. Pikirnya si Mehmet itu uang itu udah sempurna kayak yang pertama Mai. Dibuka, depannya teh uang Soekarno, 100 ribuan itu kan, nama Soekarno. Pas belakangnya ibu hamil Mangai. Jadi ibu hamil itu jadi Pakai kebaya gambarnya? enggak pakai apa daster, ibu hamil aja. Ada apa ini ya? Coba taruh dulu John, nggak sempurna itu. Coba lihat yang di plastik katanya di dalam kamar. Jadi si John tuh masuk Mai. Pas masuk dia ngambil mungkin 2 lembar. Sama Matt, gimana ini? Wah ada apa ini ya? Nah, bertanyalah si Mehmet ke saya. Gak, kamu istri lagi hamil? Enggak, saya sih orang istri juga KB, saya bilang kan. Baru nanya ke Agus, Gus istri kamu hamil? Hamil Kang, lagi 4 bulan. Kamu? Saya punya anak bujang. Oh ya udah, kayaknya si Mehmet masuk, si John masuk, nggak tahu bukan apa gini ini. Ada setengah jam keluar. Nah terus si Mehmet bilang, Mai, yaudah enggak, saya pulang dulu ya, ntar dikabarin lah seminggu. Saya nganterin Mehmet kan, nggak tahu kenapa Mehmet pulang ke Bekasi naik bis pagi. John itu cerita apa yang hasil bernama si Mehmet ke mereka berdua, bahwasanya uang ini bisa didohirin asal ya kalian ikhlas dengan kesayangan kalian tuh nggak ada. Langsung Mai, begitu saya pulang nganter si Mehmet, mereka udah nggak ada, pulang. Jadi saya bilang ke John, nah kemana Agus sama Budi? Ketakutan nggak, katanya gini pulang. Selang 3 hari mereka berdua sakit, Mengai. Mungkin kepikiran dan mungkin juga takut istrinya diambil tumbal, Mengai. Dua-duanya nih antara Agus sama si Budi nih, Mengai, sakit. Nah terus akhirnya saya bilang ke si John, lah ini bisa nyembuhin gak Kang? Wah ini mah berat gak, kata si Johnnya nih. Saya gak bisa nyembuhin kalau begini mah, katanya. Sampai Mehmetnya datang, Mehmetnya ngomong sama John, gak bisa ditawar Nyai, kalau emang ini mau disempurnakan, ya mereka berdua kan yang butuh, ya harus rela diambil. Tapi kalau enggak, ya mau gak mau uang ini harus dipulangin ke atas. Jadi Mai, ujung cerita itu saya, Mehmet sama John tuh ngulangin uang itu, Mai, ke gunung. Akhirnya ya begitu. Kalau singkat cerita si Mehmet tuh ritualnya ngomong gitulah. Jadi emang kayak orang pantun ya. Jadi ya uang itu saya sobek, saya masukin lagi ke gua itu, Kang. Sobek masukin lagi ke situ, maksudnya plastik yang disobek masukin lagi. Apanya yang disobek? Ya plastik yang isi 2. Bukan uangnya? Bukan, tapi masukin lagi ke situ. Di atas altar? Ya di bawah altar. Jadi altar itu keramik, Mangi, kayak kotak begini. Nah tempat pemujanya di bawah sini, Mangi, ada.
Saya berani nunjuk itu emang tempat orang-orang sebelah kiri lah kalau bilang itu. Jadi ditumpuk uangnya di situ. Dimasukin, bebesin tuh. Terus si Mamatnya ya uluk salam. Maaf, saya minta maaf lah bahwa istilahnya uang saya kembalikan karena apa yang mau nyai tidak sesuai, dan saya juga minta maaf apa yang dipengen nyai nggak tercapai, ini saya balikin. Dohirnya saya minta maaf nyai gitu. Taburin uangnya, udah kita jangan lihat, biarin lah, bodo amat aja itu kan. Karena kan sudah berbenturan dengan, artinya dia korban tenaga dan pikiran, uang apa kan untuk beli ini itu kan, dia ngerasa rugi lah kan, dibohongin itu kan, kecewa istilahnya. Udah habis uang hampir 15 juta, makanya beli syarat-syarat minyak caparon ini itu kan dari Bekasi gitu kan. Nah akhirnya dia cerita, akhirnya ngomonglah sama John, berarti John kalau begini mah percuma ya. Nah, kata si Johnnya, ya lah Matt, ngapain kalau begitu-begitu ya kan, istilahnya ya sekarang aja kenyataan belum apa-apa aja udah sakit nih Agus sama si Budi ya kan. Nah sekarang untung nggak jadi masalah nih, istilahnya yoga kuat ya kan, nggak ada, karena dia nggak ada hasrat untuk memiliki uang-uang yang bukan haknya lah, kata si John itu makanya katanya. Akhirnya si Mehmet tuh ya gimana ya, karena kita kan pikirnya selama ini baik-baik aja gitu makanya. Selama jadi si Mehmet itu sebelum ngebel John tuh dia tuh selalu dapat hal-hal yang enak lah dari dunia gaib tuh, entah dikasih keris, entah dikasih uang koin apa gitu kan, nggak ada tampak begini ya kan. Makanya kata si John, ya ini kan namanya kan udah sama dengan kalau bahasa Cirebonnya jual musuh lah, kita ngasih duit tapi kita ngasih nyawa gitu kan Mai. Artinya kita salaman udah 2 orang ini, Agus sama Budi nggak nampak, kita kan pulang Mai. Nah pulang saya kan cerita Mai sama istri kan, ya udahlah terserah kamu kan, kamu nggak kasih tahu. Nah di situ mulai nih sakit nih Mai, kapok nggak mau lagi, artinya dari 2012 itu ritual sebulan, bulan 11 di penghujung tahun, berarti mau mendekati 2013 itu saya baru ketahuan sakit dan diikutin sosok ya istilahnya ya Gunung Keraputi mangai, tulisannya kayak sosok ular itu setelah saya dibersihin nama Keraton Gunung Jati mangai gitu kan. Artinya istilahnya setiap saya naik motor kadang-kadang ada suara gitu kan, terus panas nggak karu-karuan. Jadi diteror gitu? Diteror mangai. Selama jadi, berapa lama? Selama kurang lebih hampir ya 2-3 bulan mangai. Terus akhirnya minta pertolongan ke orang pintar, ke Ustadz yang di Gunung Jati, Waigen, dibersihkan istilahnya lewat ya istilahnya sholat yang ditinggalin, sholat tobat yang terutama mangai, sholat tobat, terusnya 5 waktu jadi tinggalin, kalau bisa ya puasa hari lahir itu kan, itu mangai istilahnya ya pesan moralnya mangai ya menurut saya pada dasarnya rezeki itu udah ada fak-faknya lah kan menurut saya pribadi. Terus juga istilahnya artinya apa ya, hal-hal begitu tuh ya menurut saya cuma fata morgana, manis di mulut mangai, ya artinya bangsa siluman tuh nggak ada wadah lah istilahnya, nggak ada apa itu tipu muslihat mangai. Balik lagi pesan moralnya ya kalau kita emang Islam ya sholatlah yang benar itu kan. Jangan minta ke tempat-tempat seperti itu ya. Iya, karena awalnya kita istilahnya coba-coba, akhirnya kepleset lah mangai istilahnya gitu. Terus gimana menyelesaikan masalah Mas Yoga? Nah setelah itu kan istilahnya bulan 10 emang ya, bulan 11 saya nggak dapat. Nah bulan 12 bulan 1 kan mulai dibersihkan. Nah bulan 23 udah mulai lagi mangai kita dapat kerjaan lagi ya, karena apa, kita ikhlas berserah diri itu kan, mulai lagi bangkit lagi sampai akhirnya saya dapat proyek gedean. Alhamdulillah mangai bangun rumah sakit mangai ya, sekarang saya bangun tuh untuk interior ACP-nya dari rumah sakit. Saya nyambung ke Walet dan sampai ke Surakarta Polres. Ya. Jadi terbukti kan tanpa
hal-hal goib seperti itu juga berhasil kan? usahanya? Berhasil. Betul Mang Ai. Iya. Jadi keikhlasan hati dan kesadaran diri intinya. Pada masa itu memang banyak yang lagi hutang ya sampai memilih jalan pesugihan. Ya kalau untuk hutang kan artinya plus minus Mang Ai, karena kan kita artinya kadang-kadang material bayar separuh karena emang kita belum dibayar. Cuma kan orang nggak mau tahu Mang Ai, ya kan. Taunya saya padahal emang kita belum dibayar sama Menkon Mang Ai. Itu kan kita subkon. Ya, jadi Cuma ya, stresnya di situ ya. Stresnya di situ. Jangan Oke. pintas sama Mang Ai. Kang Yoga, pada kejadian itu istri marah-marah terus ya? Marah-marah Mang Ai. Nggak setuju ya? Tidak setuju sangat Mang Ai. Tadi datang ke MM diantar istri. Diantar istri Mang Ai. Boleh nggak kira-kira kita panggil masuk ke kamera? Mang Ai. Boleh Mang Ai. Mau nanya-nanya dikit gitu. Nggak ada masalah Mang Ai, boleh. Boleh ya? Boleh, saya panggil Mang Ai ntar. Oke. Nah sobat, di depan kita ada istri dari Kang Yoga nih. Kita mau tanya-tanya, bener nggak kejadian ini? Nyata nggak? Kebenaran ada istrinya di sini, namanya Teh Indah ya. Iya. Apa kabar Teh Indah? Alhamdulillah baik Mang Ai. Sehat ya? Teh Indah mau nanya dikit nih. Waktu Boleh. kejadian Kang Yoga itu kan, Iya. katanya rumah tangga sempat mau retak lah gitu ya. Iya. Itu Teteh nggak setuju ya? Iya benar. Jadi ngapain aja Kang Yoga tuh? Ya saya udah pernah melarang sih ya. Cuman dia tetap sama pendirian dia dan teman-temannya. Ya jadi ya udah aja terserah lah. Yang penting saya pada waktu itu sudah pernah melarangnya tapi dia tetap Maksa gitu. Andaikan waktu itu sukses nih melakukan ritualnya, ya. apa sikapnya Teh Indah? Saya Andai lebih sukses ya gitu. saya dapat- lebih milih untuk berpisah ya. Oh gitu. Iya. Kan banyak uang. Enggak. Miliaran loh rencananya itu ya. Tapi saya nggak Nggak sama mau. sekali nggak pernah mau. Oke, jadi yang dilakukan Kang Yoga ini benar-benar Teh Indah tidak setuju sama sekali. Tidak setuju. Karena bersekutu dengan Iya. setan gitu ya. Iya. Gimana tuh Kang Yoga? Itulah Mang Ai. Kadang kita kan sudah istri sama istri, kadang kan bimbang Mang Ai, tadi saya ceritakan cuma ya alhamdulillah kan Alhamdulillah nggak berhasil gitu. berhasil, kita masih diberi jodoh sama Allah Subhanahu wa taala Mang Ai. Iya. Singkat cerita ya janganlah kita berbuat yang di jalan yang dilarang sama Gusti Allah Mang Ai. Ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya, tetap bersyukur Mang Ai. Iya. Apapun resikonya kita harus sabar dan bersyukur Mang Ai. Oke. Ya Teh Indah, memang masih jodoh mungkin ya. Jadi Amin. doanya dikabul, Alhamdulillah. pesugihannya pun gagal total. Iya. Tapi akhirnya kan usahanya bagus lagi kan? Tanpa Ya, memakai pesugihan juga ya. Iya. Oke, baik. Makasih ya Teh Indah ya. Iya. Mudah-mudahan rumah tangganya samawa selalu. Amin. Amin Mang Ai. Amin. Nah, sobat Malam Mencekam, itulah Kang Yoga dan istrinya Teh Indah. Terima kasih ya. Iya. Jangan lupa nonton Malam Mencekam di video selanjutnya. Iya. Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Mang Ai. wabarakatuh.